sayang. Sebelumnya kenalin, aku Vina Meli Agustin dari kampus Trisakti School of Management. Aku izin wawancara terkait laundry, dokter laundry ini boleh gak? Silahkan Kak. Jadi pertanyaan pertama itu, kira-kira sudah sejak kapan sih dokter laundry ini tuh berdiri? Kalau dokter laundry ini sebenarnya belum lama ya, belum genap 1 tahun. Kita tuh bukannya di awal tahun 2025 kemarin. Kalau boleh tahu, apa alasan ibu memutuskan untuk membuka usaha laundry ini? Untuk usaha laundry ini salah satunya adalah faktor ekonomi ya yang terbesar gitu kan. Karena saya punya anak kuliah 2. Sementara suami saya itu kerjanya GrabCar, jadi memang harus ada tambahan income. Alhamdulillah Allah kasih jalan usaha laundry. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana sih cara ibu memastikan hasil cucian ini tuh wangi, bersih, rapi, dan selesai tepat waktu? Itu jatuhnya ada di packing terakhir. Itu udah finish sekali, tapi sebelumnya pada saat kita dari keluar mesin cuci itu sudah terlihat baju itu bersih atau enggak, ada masih bau atau enggak. Kalau memang dari situ sudah terlihat masih bau atau masih ada yang kotor perlu dicuci lagi, kita cuci ulang gitu sampai mungkin tahap demi tahapnya sampai ke proses setrika yang bajunya dilebarin terlihat. Kalau memang sampai sudah ada yang ternyata lolos, maksudnya ada yang kotor gitu, ya mau nggak mau kita cuci ulang lagi. Jadi teliti ya Bu ya, sangat teliti. Harus teliti demi kepuasan pelanggan ya. Iya. Oke, selanjutnya selama menjalankan usaha laundry ini tuh kira-kira ada tantangannya nggak sih Bu? Banyak sekali. Ya, pesaingnya gitu. Kalau pesaingnya, insya Allah Tante merasa semua orang sudah punya rezeki masing-masing. Tapi tantangannya justru kayak waktu baru buka ini 2 minggu, di sini kena banjir, dan banjirnya itu sampai 2 meter ya, hampir 2 meter. Di mana mesin cucinya ada satu yang terendam, yang satu juga karena dibawa ke mobil jadinya rusak. Intinya dua-duanya mesin cuci itu rusak dan pengeringnya juga rusak sampai harus beli baru. Dan saat itu juga orderan laundry itu numpuk karena banyak baju-baju yang kena banjir di sini gitu. Jadi itu mana baru 2 minggu ya, baru proses 2 minggu buka. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, tapi setelah kejadian banjir itu konsumennya itu ada yang komplain gitu nggak Bu? Kalau waktu banjir itu dari sekitar 20 orang atau 25 orang customer yang naruh di sini, dan rata-rata itu naruhnya sampai sekitar hampir minimal 100 kilo ya, minimal itu mereka, karena sampai ada yang sampai 1 juta sekian. Paling sedikit tuh mereka di angka 500.000 tuh berarti kisaran 100 kilo lah ya, ada ya 100 kilo di situ ya. Itu ada satu yang komplain celananya dia nggak ada, training sport dia nggak ada. Tapi Tante nggak bisa ganti karena cuman sekedar meminta maaf karena kondisinya baju-baju yang ditaruh itu kan memang penuh lumpur. Tante sendiri nggak yakin kan benar nggak celana dia ada di sini atau enggak gitu kan, karena kan memang kita nggak ada dihitung, nggak ada apa gitu kan. Bisa jadi pada saat banjir itu dia hilang di tempat dia atau gimana gitu, karena kalau di sini Tante sudah berusaha semaksimal mungkin per 1 orang itu dikerjakan ya per 1 orang gitu, nggak dicampur-campur ke customer lain. Oh, berarti di sini ada karyawannya ya? Ada 1, kebetulan kalau sekarang tadi dia minta pulang cepet jam 12. Berarti nggak sendiri, nggak maksudnya sama bapaknya gitu? Oh enggak, kalau suami sih nggak ikut campur ke sini, karena dia fokus di narik ya di GrabCar. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana cara Ibu biar pelanggan tuh mau balik terus dan percaya sama dokter laundry ini? Kejujuran sih, kalau yang Tante pegang itu kejujuran. Kalau seberapapun seringkali nemu sesuatu di bajunya customer, seringnya uang ya, itu pasti insya Allah Tante selalu balikin gitu. Mudah-mudahan
dari situ customer percaya gitu. Selain dengan menjaga kualitas. Oh gitu, berarti oke, pertanyaannya mungkin akan dilanjutin sama teman saya ya Bu ya. Oh ya. Waalaikumsalam. Dari Faizaz, dari Pati sama kayak teman saya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi, nah kalau untuk target pelanggan itu kira-kira kalangan mana aja Bu? Kalau sementara ini dengan lokasi di sini dan mengandalkan karyawan satu dan diri saya sendiri, Tante masih kitaran komplek ini aja. Karena alhamdulillah dari dalam kompleks ini aja sudah kewalahan sebenarnya gitu ya, sudah alhamdulillah banget gitu. Udah kejar-kejaran lah, maksudnya udah ngos-ngosan. Selanjutnya kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi keunggulan dokter laundry ini untuk dibandingkan sama laundry lainnya? Kalau Tante di sini merasa dari segi harga ya, mudah-mudahan sih nggak ada laundry lain yang merasa terzolimi dengan harga Tante yang cuma 5.000 per kilo gitu ya. Karena lokasinya kan di dalam rumah. Kenapa Tante kasih harga 5.000 per kilo? Karena satu, kita tidak sewa tempat. Terus kan di sini juga persaingnya, maksudnya kalau yang lain kan di luar mungkin dari jarak 10 meter, 20 meter ada lagi. Kalau di sini kan cuma di dalam gitu kan. Dan tujuannya juga kenapa? Karena ngerasa di sini banyak orang-orang yang punya kesibukan tapi dengan pendapatan minimum gitu. Mungkin uang mereka juga, pendapatan mereka juga nggak banyak, tapi sebenarnya mereka tuh butuh jasa laundry gitu. Kalau kita taruh dengan harga tinggi, mereka dengan susah gitu akhirnya mesti cuci sendiri. Tapi kalau dengan harga 5.000, alhamdulillah banyak yang cuman usahanya jualan ini itu sangat terbantu gitu loh. Mereka bisa naruh baju, mereka bisa pulang ke rumah misalkan yang jualan di pasar ya, dia udah capek gitu, pulang ke rumah mereka bisa istirahat, bajunya bisa kita cuciin dengan harga yang tidak masih masuk kantong mereka lah gitu. Selanjutnya jam operasionalnya sendiri tuh dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kalau operasionalnya jamnya itu harusnya dari jam 8 sampai jam 8 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi karena ini posisinya di rumah, seringkali customer yang mau berangkat kerja pagi itu mereka sudah janjian tuh di malam hari. Bu, besok saya jam 6 ya berangkat, mampir ya. Oke, silakan. Atau Bu, saya nggak bisa ambil jam sekian, saya pulang jam 11 malam, bisa nggak? Selama saya masih belum tidur, saya masih oh ya nggak apa-apa, silakan gitu. Lebih fleksibel sih jam operasionalnya gitu. Kalau boleh tahu pendapatannya tiap bulan tuh berapa? Kalau pendapatannya antara 5 sampai 6 atau 7 lah juta per bulan. Per minggunya rata-ratanya sekitaran 1,5 sampai hampir 2 ya per minggunya. Bagaimana cara Ibu dalam menentuin harga laundry di ini kalau boleh tahu? Kalau di sini kan dilihat yang tempat lain kan 6.000 dengan mereka menyewa tempat. Terus kalau kamu mikir kenapa nggak dengan di rumah bisa lebih murah gitu? Karena kita tidak bayar sewa tempat gitu kan. Itu sih nentuinnya dengan yang lain, terus dikurangin harga pokok pengeluaran rutinnya ya, dikurangin gitu, nggak ada pengeluaran untuk bayar sewa kan kalau di sini. Pertanyaan terakhir, apa harapan dan rencana Ibu untuk mengembangin laundry ini depan? Pengennya sih pengen sewa tempat yang bebas banjir, yang lebih luas gitu. Tapi dengan kalau bisa harganya nggak terlalu tinggi, atau setidaknya mungkin ya sama lah sama yang lain gitu kan, biar aman gitu. Kadang kalau kayak gini ini kan agak deg-degannya kalau lagi banjir gitu. Bagaimana dengan ini mesin-mesin ini kan, sementara ini kan mata pencarian gitu. Pengennya sih memang ada tempat yang lebih aman ya. Jadi kita buat naruh-naruh mesin. Juga nggak was-was juga ya? Iya, nggak was-was gitu. Pengennya segitu, pengen punya tempat yang lebih baik lah. Sekian pertanyaan dari kami. Makasih udah waktu-waktunya Bu.
Sama-sama. Banget kita ngeluangin waktu buat kita juga buat tugas kita. Makasih ya Bu. Sama-sama. Yang dari kamu.